Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mal wafa. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita untuk dapat melanjutkan pembelajaran mata kuliah kita pada hari ini. Salawat serta salam masih tetap kita lantunkan kepada junjungan alam kita, yakninya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati ibu dosen pembimbing dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum kita melaksanakan diskusi kita pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sahrul Gunawan sebagai penyaji 2 dan Dinda Rizka Cahyani sebagai penyaji pertama dan Tawari Hayati sebagai penyaji ketiga. Baiklah, kita masuki saja presentasi kita pada hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizka Cahyani, NIM 2121309. A. Individual. Pengertian individual. Individual berasal dari kata Yunani yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Individu merupakan satu kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Seseorang dikatakan manusia individual apabila unsur-unsur jasmani dan rohani, fisik dan psikis, jiwa dan raga menyatu pada dirinya. Individu bukan hanya berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tidak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Maka disimpulkan bahwa individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya, dan terdapat 3 aspek dalam individu, yaitu aspek organik jasmaniah, aspek psikis rohaniah, aspek sosial, di mana aspek-aspek tersebut saling berhubungan. Apabila salah satu rusak, maka merusak aspek lainnya. Pengertian sosial adalah kata sosial berasal dari kata Latin yaitu socius, yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bersama. Menentukan pengertian sosial pada strukturnya yaitu suatu tantangan dari hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat yang menentukan pihak-pihak tertentu, individu, keluarga, kelompok, dan kelas di dalam posisi-posisi sosial tertentu berdasarkan suatu sistem nilai dan norma yang berlaku pada suatu masyarakat pada waktu tertentu. Mendefinisikan struktur sosial sebagai seperangkat unsur yang mempunyai ciri tertentu dan seperangkat hubungan di antara unsur-unsur tertentu. Dapat disimpulkan bahwa sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. Secara khusus, kata sosial maksudnya adalah hal-hal mengenai berbagai kejadian dalam masyarakat, yaitu persekutuan manusia, dan selanjutnya dengan pengertian itu untuk dapat berusaha mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bersama. Dengan kata lain, menurut Hasan Sadili, sosiologi adalah ilmu masyarakat atau ilmu kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakat, tidak sebagai individu yang terlepas dari golongan atau masyarakatnya dengan ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan, atau agamanya, tingkah laku serta keseniannya atau yang disebut kebudayaan yang meliputi segala segi kehidupannya. Pembentukan struktur sosial dan terjadinya proses sosial dan kemudian adanya perubahan-perubahan sosial tidak lepas dari adanya aktivitas interaksi sosial menjadi salah satu ruang lingkup sosiologi. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan di mana terjadi proses saling mempengaruhi antara para individu, antara individu dan kelompok, maupun antara kelompok. Menurut Surjono Soekarno, sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling mempengaruhi antara para individu dengan kelompok maupun antara kelompok. Menurut Soekanto, sosiologi komunikasi juga dapat kaitan dengan public speaking, yaitu bagaimana seorang berbicara kepada publik secara komprehensif. Sosiologi komunikasi mempelajari tentang interaksi sosial dengan segala aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut.
Bagaimana interaksi komunikasi itu dilakukan dengan menggunakan media, bagaimana efek media sebagai akibat dari interaksi tersebut, sampai dengan bagaimana perubahan-perubahan sosial di masyarakat yang didorong oleh efek media berkembang serta konsekuensi sosial macam apa yang ditanggung masyarakat sebagai akibat dari perubahan yang didorong oleh media massa itu. Komunikasi massa menurut adalah komunikasi-komunikasi yang berlangsung pada tingkat masyarakat luas. Pada tingkat ini, komunikasi dilakukan dengan menggunakan media massa. Selanjutnya, ciri-ciri utama komunikasi massa sumbernya adalah organisasi formal dan pengirimannya adalah profesional. Pesannya beragam dan dapat diperkirakan. Pesan diproses dan distandarisasikan. Pesan sebagai produk yang memiliki nilai jual dan makna simbolik. Hubungan antara komunikasi dan komunikator berlangsung satu arah bersifat impersonal, non-moral, dan kalkulatif. Dan demikian lingkup komunikasi massa menyakup sumber pemberitahuan, pesan komunikasi, hubungan komunikasi dan komuter, dan dampak pemberitahuan terhadap masyarakat. Baik, perkenalkan nama saya Sahrul Gunawan, NIM 2121315. Di sini kita masuki saja materi kita selanjutnya, yaitu psikomotorik. Penilaian ranah psikomotorik merupakan salah satu cara untuk mengukur kemampuan atau keterampilan seorang anak. Ranah ini masuk dalam penilaian praktek yang ada dalam pembelajaran dan arti pendidikan. Psikomotorik masuk dalam ranah penilaian keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Psikomotorik adalah salah satu ranah yang menilai keterampilan atau skill atau kemampuan melakukan sesuatu setelah seseorang menerima pembelajaran pada bidang tertentu. Hasil belajar motorik akan terlihat ketika seseorang telah menerima pembelajaran dan telah dinilai secara kognitif. Baik, kita masuki materi kita tentang nasional. Pendidikan nasional merupakan tujuan yang ingin dicapai dan didasari oleh falsafah negara Indonesia, atau didasari dengan Pancasila. Tujuan pendidikan nasional yaitu tujuan dari keseluruhan satuan, jenis, dan kegiatan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal dalam konteks pembangunan nasional. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Baik, kita masuki materi kita selanjutnya, yaitu institusional. Secara terminologi, institusional berasal dari kata institusi. Beberapa pakar sosiologi di Indonesia mencoba untuk memberikan padanan kata institusi ini ke dalam bahasa Indonesia, yaitu lembaga kemasyarakatan. Institusional merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan institusional ini merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, setiap sekolah atau lembaga pendidikan memiliki tujuan institusionalnya sendiri-sendiri. Tidak seperti tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional lebih bersifat kognitif. Tujuan institusional ini dapat dilihat dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan. Baiklah, selanjutnya kepada rekan saya dipersilahkan untuk melanjutkan materinya. Selanjutnya, kurikuler. Kurikuler adalah suatu kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan sekolah yang pelaksanaannya dilakukan di luar jam pelajaran dengan tujuan agar membantu siswa dalam hal mendalami sekaligus menghayati berbagai materi yang akan dipelajarinya ketika dalam kegiatan intrakurikuler. Pendapat kurikuler menurut yang lainnya yaitu kegiatan yang pelaksanaannya di luar dari jam pelajaran yang bisa juga dilaksanakan ketika waktu libur.
Dalam praktiknya, kegiatan ini dapat dilaksanakan baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan berdasarkan pada tujuan yang tetap harus menunjang dari program kegiatan intrakurikuler. Kegiatan kurikuler merupakan kegiatan yang dalam tujuan pelaksanaannya lebih mengacu kepada pendalaman serta penghayatan materi yang telah didapat peserta didik dari kegiatan intrakurikuler yang berasal dari kegiatan yang ada di dalam kelas, baik yang didapat dari pelajaran inti maupun program khusus. Dalam praktiknya, kegiatan kurikuler bisa berasal dari berbagai kegiatan yang diantaranya yaitu mendalami materi-materi tertentu, menyelenggarakan riset, mengerjakan makalah atau membuat clipping, majalah dinding, serta mempelajari keterampilan sehingga lebih bisa mendalami materi pelajaran. Dalam semua kegiatan tersebut nantinya juga akan memperhitungkan ketika menilai mata pelajaran yang berkaitan. Tujuan kurikuler yaitu yang pertama sebagai penunjang dari praktik program intrakurikuler dengan acuan utamanya peserta didik agar lebih menghayati materi yang telah didapatnya serta melatih bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, tujuannya yaitu membantu peserta didik agar lebih mudah mempelajari sekaligus memahami materi yang nantinya baru akan dipelajarinya. Bentuk kegiatan kurikuler, contohnya bentuk pelaksanaan kegiatan kurikuler diantaranya seperti peserta didik diberikan tugas pekerjaan rumah baik tugas yang dikerjakan secara kelompok maupun perorangan. Misalnya, pemberian tugas yang dikerjakan secara kelompok dalam hal ini dilakukan dengan tujuan agar mengembangkan sikap gotong royong, saling menghormati, toleransi, kerjasama sehingga ke depannya bisa terbentuk peserta didik agar nantinya menjadi individu yang baik ketika nanti bermasyarakat. Yang kedua, pemberian tugas yang dikerjakan secara individu bertujuan lebih kepada mengembangkan minat serta kemampuan siswa agar siswa tersebut dapat mandiri. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kurikuler harus mengacu terhadap kegiatan yang menunjang langsung dengan kegiatan intrakurikuler serta kepentingan belajar siswa. Dan dalam pelaksanakan kegiatan kurikuler tidak mengandung beban yang berlebihan yang berakibatkan memberatkan bagi siswa. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya perlu adanya administrasi, bimbingan atau pendampingan pemantauan dan penilaian. Hal tersebut diperlukan karena ketika seorang guru menyusun kegiatan kurikuler, misalnya seperti pemberian tugas, seorang guru harus sertai dengan adanya administrasi, baik misalnya berupa pemberian petunjuk yang jelas mengenai tugas-tugas tersebut, pencatatan yang juga teratur, dan memberikan bimbingan atau pendampingan. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran. Istilah pembelajaran merupakan perkembangan dari istilah pengajaran dan istilah belajar, mengajar, sebagai terjemahan dari istilah instruksional yang terdiri dari dua kata, yaitu belajar dan mengajar. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, kecakapan dan kemampuan, daya reaksi, dan daya penerimaan yang ada pada individu. Sedangkan mengajar adalah mengkondisikan suatu lingkungan sehingga terciptanya kegiatan belajar. Dengan kata lain, mengajar adalah membelajarkan peserta didik. Dari kedua istilah tersebut dapat ditarik kesimpulan untuk definisinya, yaitu pembelajaran yaitu interaksi antara peserta didik dan pendidik melalui penggunaan berbagai media atau sumber belajar. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 20 menyebutkan bahwa
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Istilah pembelajaran secara garis besar dapat didefinisikan sebagai suatu proses interaksi antara komponen-komponen sistem pembelajaran dengan tujuan untuk mencapai suatu hasil belajar. Hal ini berarti bahwa pembelajaran adalah proses transaksional atau saling memberikan timbal balik di antara komponen-komponen sistem pembelajaran, yakni pendidik, peserta didik, bahan ajar, media, alat, prosedur, dan proses belajar guna mencapai suatu perubahan yang komprehensif pada diri peserta didik. Perubahan komprehensif tersebut berarti perubahan yang mendalam dan esensial pada perilaku, sikap, pengetahuan, dan kemampuan pengemanaan pada peserta didik yang dapat berguna untuk menyelesaikan tugas, kewajiban-kewajiban dalam hidupnya. Sehingga melalui sebuah kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan, seluruh kebutuhan hidup peserta didik tersebut sebagai seorang insan manusia akan dapat terpenuhi. Pembelajaran adalah proses sistematis di mana semua komponen antara lain guru, siswa, material, dan lingkungan belajar merupakan komponen yang penting untuk keberhasilan belajar. Pembelajaran sebagai sebuah sistem menggunakan pendekatan sistem dalam desain pembelajaran. Dalam pandangan sistem, semua komponen yang terlibat dalam pembelajaran saling berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan papan di atas dapat ditarik istilah pembelajaran, yakni pembelajaran merupakan sebuah proses yang melibatkan interaksi antara pengajar dan peserta didik, baik secara langsung maupun melalui penggunaan berbagai penggunaan media pembelajaran, serta ditempuh guna memperoleh sebuah perubahan perilaku secara keseluruhan.